Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitrah Ramdhani. Kelas 4A akan menayangkan praktik video pembelajaran SKIMI. Adapun kompetensi inti yang saya bawakan yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kemudian KD yang saya bawakan yaitu mengetahui sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan sahabat hijrah ke Habasyah. Saya akan mempraktekkan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Semoga semuanya tetap baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, sekarang Ibu Guru akan mengabsen satu persatu ya. Disebut namanya, silahkan angkat tangannya. Muhammad Farel, Hasnah Anida, Nanda Safitri. Baik, semuanya hadir ya. Sekarang kita akan berdoa dulu sebelum belajar. Berharap agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Anak-anak, selama jam pelajaran berlangsung, tolong perhatikan Ibu Guru ya, karena materi kita kali ini akan banyak sekali manfaat, teladan, dan kunci kesuksesan yang akan kita petik. Jadi mohon perhatiannya ya anak-anak. Sebelum itu, ayo kita sama-sama nyanyikan lagu nasional kita, yaitu Garuda Pancasila, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Oke, siapa yang mau pimpin? Guru aja ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia bekerja untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, pintar ya semuanya. Selanjutnya, buku yang sudah Ibu bagikan silahkan dibuka dan dibaca selama 15 menit ya. Anak-anak, apa sih judul buku yang anak-anak sudah baca? Angkat tangannya, ayo. Ya, buku yang kita baca ini berjudul Kisah 25 Nabi. Ada yang udah pernah baca? Belum ya? Oh, ada yang udah juga ya, pintar. Anak-anak udah baca sampai halaman berapa? Sampai nabi yang keberapa? Ke-6? Wah, pintar ya. Tepuk tangan buat Anida. Karena semuanya sudah berliterasi selama 15 menit, kita masuk ke pelajaran inti kita, yaitu hijrahnya sahabat Nabi ke Habasyah. Poin-poin yang akan kita bahas adalah: pertama, latar belakang, yakni menjelaskan latar belakang hijrah Nabi ke Habasyah. Yang kedua, ada hambatan, untuk mengetahui hambatan-hambatan sahabat selama hijrah ke Habasyah. Dan yang ketiga, keteladanan, menelaah kisah dan mengambil kesimpulan dan teladan para sahabat Nabi. Pertama, kita akan bahas latar belakang hijrahnya sahabat Nabi ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah, yang dalam bahasa Arab hijratil ilal Habasyah, juga terkenal dengan hijrah pertama, merupakan hijrahnya sekelompok Muslim Mekah ke Habasyah untuk melepaskan diri dari kezaliman dan penindasan kaum musyrikin di tahun-tahun pertama setelah Bi'tsah. Hijrah ke Habasyah terjadi dalam 2 tahapan atas perintah Rasulullah SAW, dan fase pertamanya terdiri atas 11 pria dan wanita muslim, dan pada fase kedua 83 orang berhijrah di bawah kepemimpinan Ja'far bin Abi Thalib yang dilakukan secara diam-diam. Kaum Quraisy masih berusaha mengembalikan mereka ke kota Mekah dengan mengirim Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ke Habasyah.
Tetapi Najasyi, Raja Habasyah, setelah mendengar perkataan Ja'far bin Abi Thalib, menolak untuk mengembalikan kaum muslim. Sebagian dari kaum muslim meninggal di Habasyah dan sebagiannya lagi telah memiliki anak, yakni Abdullah bin Ja'far, suami dari Sayyidah Zainab S.A., lahir di Habasyah. Setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, setelah Nabi berhijrah tersebut, orang-orang yang berhijrah ke Habasyah dapat kembali ke Madinah, ke sisi Nabi SAW secara bertahap dari sebelum hingga sesudah penaklukan Khaybar. 2. Hambatan-hambatan yang terjadi. Diriwayatkan bahwa pada hijrah pertama, kaum musyrikin langsung mengejar mereka, namun tidak berhasil menangkap mereka. Kaum muslimin sudah tinggal di Habasyah, lalu mereka mendengar kabar bahwa orang-orang musyrik Quraisy telah masuk Islam. Oleh karenanya mereka kembali ke Mekah. Begitu sampai di dekat Mekah, mereka baru tahu bahwa kabar keislaman kaum Quraisy itu hanyalah palsu belaka. Namun, dikarenakan kaum muslimin tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke Habasyah, jadi mereka masing-masing pergi secara terpisah atau masuk ke kota di bawah perlindungan beberapa orang. Utsman bin Maz'un juga masuk ke kota Mekah dengan berlindung kepada Walid bin Mughirah. Namun ketika melihat banyak orang Islam yang menderita dan disiksa, dia meminta kepada pelindungnya supaya mencabut keamanan darinya dan membiarkannya juga ikut disiksa. Begitu menerima siksaan, Utsman malah menampakkan rasa bahagia di wajahnya. Adapun keteladanan yang bisa kita ambil dari sifat-sifat sahabat dan Nabi tersebut adalah: pertama, bijaksana. Bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang kedua, pemberani. Walaupun mereka ditindas secara kejam, tapi mereka tetap berani melawan kaum musyrikin dan tetap berada di jalan Allah. Ketiga, adil. Sesama muslim, mereka memperlakukan teman-temannya secara adil. Setia. Tidak ada yang saling mengkhianati di dalam kelompok tersebut. Kemudian tabah dalam menahan siksaan dan kekejian kaum kafir Quraisy. Dan terakhir ada ikhtiar untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka tetap berusaha dan berdoa sekuat tenaga mereka untuk melawan kaum kafir Quraisy. Baiklah, tugas anak-anak ya. Tugasnya pertama, meringkas ulang kisah hijrah sahabat Nabi. Kemudian mengkreasikan poin-poin penting dalam materi ini di dalam kertas manila sekreatif mungkin ya. Dan tugas terakhir, presentasi minggu depan. Tugas akan dikumpulkan secara kolektif pada tanggal 22 Juli. Sekian materi hari ini. Ada yang ingin bertanya anak-anak? Diminta kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6 secara bergiliran membaca-baca dulu materi yang sudah ibu bagikan. Kemudian jika ada yang ingin kalian tanyakan, lemparkan pertanyaannya kepada grup di sebelahnya. Jika grup sebelahnya tidak bisa menjawab, maka akan dilemparkan ke grup yang bisa menjawabnya. Baik, semuanya sudah ya. Sekarang siapa yang ingin bertanya? Angkat tangan. Kelompok mana dulu? Kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 1 silahkan. Ya, baik. Kenapa terjadi hijrah ya? Berarti sebab-sebab hijrah sahabat Nabi ke Habasyah. Kelompok 2 silahkan menjawab. Pikirkan jawaban Anda ya. Baiklah, semua kelompok sudah bertanya dan menjawab sesuai dengan porsinya masing-masing. Sekarang ibu guru ingin anak-anak mengambil kesimpulan dan menceritakan ulang tentang hijrahnya sahabat Nabi ke Habasyah. Dan kemudian hasil dari kesimpulan dan menceritakan ulang tersebut silahkan anak-anak tulis di buku untuk nanti sebagai kelengkapan tugas. Juga silahkan tuliskan ibrah atau manfaat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Terima kasih anak-anak. Jika sudah tidak ada yang bertanya, maka pelajaran kita hari ini ibu guru tutup.
Tolong dipahami baik-baik, poin-poin penting dari materi kita hari ini ada latar belakang, ada hambatan yang terjadi selama hijrah, dan juga teladan sahabat Nabi dan Nabi dalam melaksanakan hijrah ini. Ya, kita berdoa setelah belajar. Berdoa mulai. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video praktik pembelajaran SKIMI dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.